Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Mabrur Al-Mutaki. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan serta mensimulasikan mengenai konsep client server dan manajemen hak akses. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Muhammad Mabrur Al-Mutaki. Saya Danila Charlie. Saya Rizky Nur Fadilah. Saya Nurul Amalia Ramadhani. Saya Ashraf Fadil. Saya Samuel. Oke, langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu client server. Client server merupakan sebuah konsep yang mana ada satu PC sebagai server dan ada klien. Kliennya nggak harus satu, bisa lebih dari satu. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja. Pertama-tama, teman-teman harus mendownload dulu file bahan praktikum yang sudah tersedia di Learning. Saya anggap teman-teman semuanya sudah mendownload dan sudah mengekspor filenya, kemudian dipindahin ke htdoc masing-masing atau www bagi yang menggunakan Laragon. Nah, jika sudah, kemudian silahkan teman-teman import database-nya yang ada di foldernya seperti ini. Ini yang saya buat. Coba saya lihat punya teman saya. Nah, silakan import database-nya yang udah tersedia di Learning. Kita import. Nah, database ini kita import agar tidak terjadi error, karena pas kita menjalankan websitenya, apabila tidak ada, maka akan error. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, udah berhasil. Nah, kemudian jika sudah kita coba ipconfig, karena udah terhubung ke dalam jaringan. Teman-teman bisa mengetikkan perintah ipconfig untuk mengecek IP address yang ada di perangkat teman masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat IP teman saya ini 192.168.224.187. Nah, untuk perangkat server sendiri, nah laptop saya ini sebagai server. Di IP saya bisa kita lihat 192.168.224.106. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini IP yang bakalan dijadikan IP servernya. Nah, kita lihat satu-satu punya teman kita. Nah, ini karena teman saya pakai Mac. Ini cara ngeceknya secara interface saja deh. 192.168.224.11. Nah, ini teman-teman saya yang lain lagi 192.168.224.26. Nah, yang satu lagi berapa, Mas? 192.168.224.175 ya. Oke, selanjutnya pastikan teman-teman bisa mengakses di browser. Oke, sebelumnya silakan kita ke koneksi dulu. Koneksinya kita edit dulu, karena IP servernya adalah di laptop saya ini 106 belakangnya. Nah, teman-teman semuanya bisa mengganti hostnya menjadi 192.168.242.106. Nah, untuk usernya buat aja nama teman-teman masing-masing. Misalnya di sini Samuel, kalau Mabrur, nanti kalau Kiki dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk saat ini belum jalan karena saya belum bikin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya akan bikin. Kita akan bikin hak akses untuk Samuel dulu deh. Pertama-tama teman-teman buka database. Kita masuk dulu ke dalam database chat client server. Udah seperti ini, teman-teman bisa masuk ke privilege. Klik privilege ini, kemudian add user account. Nah, untuk username-nya Samuel. Saya buat Samuel karena sesuai dengan yang udah dia buat tadi. Untuk hostname-nya, IP-nya berapa, Sam? 192.168.224.187. Oke, passwordnya Samuel. Oke, untuk global privilege-nya kita check all aja. Dalam artian check all ini semua hak akses kita berikan kepada user dengan username dan passwordnya Samuel. Kemudian kita klik go. Nah, jika sudah, coba Samuel kita
akses IP Samuel berapa 187/chat client server. Nah, coba diakses. Nah, harusnya udah muncul. Coba kita tunggu. Sebentar, ada kesalahan. Coba dicek lagi. Sebentar, kita coba akses. Nah, setelah berhasil, kita bisa lihat yang awalnya localhost sekarang sudah berganti menjadi IP device-nya masing-masing yang terhubung ke dalam jaringan. Nah, karena IP-nya 187 jadi 187. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan IP masing-masing yang ada di laptopnya. Nah, kemudian kita coba login, register dulu karena tadi kita belum register. Nah, isikan username, nama lengkap dan password. Username dan password, klik registrasi. Nah, setelah berhasil, silakan login. Silakan login menggunakan user tadi yang udah terdaftar. Nah, kalau udah seperti ini, berarti dia udah berhasil masuk. Untuk membuktikan apakah insertnya berhasil, coba ketikkan pesan tes misalnya. Nah, udah masuk ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk user dengan nama Samuel sudah berhasil masuk. Nah, sekarang karena saya sebagai server, harusnya saya bisa mengecek apakah udah masuk atau belum. Dan saya yakin ini pasti udah masuk ya harusnya. Nah, udah tes kan? Coba saya halo misalnya. Halo. Nah, halo. Berarti saya dan Samuel sudah berhasil masuk ke akun, udah dikasih hak akses di PHP adminnya, privilege-nya udah diberikan. Nah, tinggal waktunya sekarang saya menambahkan akun teman-teman yang lain. Contohnya Ashraf berapa IP-nya? Berapa? 175. Sekarang kita masuk lagi ke chat client server. Terus kita masuk ke privilege lagi. Kita add user account. Nah, username-nya saya kasih nama Ashraf aja ya. Ashraf. Hostname-nya 192.168.224 berapa? 175.175 ya. Nah, ini hati-hati teman-teman jangan sampai salah, karena kalau salah nanti dia nggak jalan. Nah, terus passwordnya Ashraf juga, Ashraf. Nah, kemudian untuk global privilege kita kasih check all. Untuk sekarang kita check all dulu. Nanti setelah semuanya berhasil, nanti baru kita uji coba apakah misalnya kita cabut insertnya atau selectnya, harusnya dia gagal menampilkan. Oke, udah selesai Ashraf. Nah, saya tambahin aja dulu ya semuanya, nanti baru pengujiannya di belakang. Oke, kita tambahin lagi Kiki misalnya. Kiki, Nurul, udah, baru Daniel kan. Iya. Kita tambahin Kiki, saya kasih nama Kiki aja. Iya. Kiki, IP-nya berapa? 192.168.224.59. Nah, passwordnya Kiki. Kiki lagi. Terus global privilege-nya kita check all juga, kemudian go. Nah, kita tambahkan lagi. Jangan salah ya teman-teman, biasanya kalau udah nambahin dia langsung balik ke global. Nah, kita masuk lagi ke database yang mau kita pilih. Kemudian kita ke privilege lagi, add user account. Nah, username-nya Nurul ya, saya tambahin Nurul. IP Nurul berapa Nurul? 192.168.224.26. Nah, passwordnya Nurul juga. Nurul. Nah, terus hak aksesnya kita kasih check all. Baru kita klik go. Nah, satu lagi Daniel ya. Daniel berapa IP-nya Daniel? Belakangnya 11 ya. Privilege. Kita add user account Daniel 192.168.224.11 ya. 11. Passwordnya Daniel. Passwordnya Daniel. Retype-nya Daniel. Nah, terus hak aksesnya juga kita kasih check all. Klik go. Nah, sampai sini saya sudah berhasil menambahkan akun teman-teman. Sekarang kita coba teman-teman mendaftarkan akun, register, terus melakukan chattingan. Saya mau ngeliat
coba Mas daftarin dulu akunnya Mas. Daftarin dulu Daniel, password username-nya Daniel aja misalnya kan, passwordnya Daniel lagi. Registrasi oke. Terus login, dia don't save. Daniel oke, login. Nah coba lakukan chat Mas ya, halo atau apa, halo saya Daniel gitu, terserah deh. Nah udah masuk ya teman-teman, berarti hak aksesnya udah berhasil. Nah kemudian kita lihat Kiki, apakah Kiki udah bisa login. Oke, ini aja dulu. Nah coba Nurul, oh udah masuk ya, Ya. Coba Nurul lakukan chat gitu kan, halo gimana gitu, halo, coba kita send. Nah udah berhasil ya teman-teman, bisa lihat sendiri, Nurul udah berhasil melakukan chat secara real time di dalam aplikasi kita. Nah coba Mas, bisa nggak Mas, coba oh udah masuk ya Mas. Nah, coba lakukan chat Mas, biar kita spill apakah berhasil. Halo, saya Ashraf gitu. Oke, berhasil. Nah, teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa satu persatu teman-teman kita udah berhasil melakukan chat data secara real time yang sudah saya daftarkan sebagai admin server. Nah, sekarang kita akan mencabut salah satu hak akses. Sebagai sampel untuk Samuel, di user Samuel saya akan coba cabut hak akses untuk chattingannya. Nanti kalau chattingan teman-teman kan bisa nebak dong kira-kira hak akses yang bakalan saya cabut. Ya benar, insert. Nah, kalau insert datanya kita gagal, otomatis pasti nggak bisa dia melakukan chat. Sebentar, saya cabut dulu hak akses untuk Samuel ya. Saya cabut dulu hak akses untuk Samuel. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke database-nya. Terus ke privilege, kita pilih user dengan nama Samuel. Kemudian kita klik edit privilege. Nah, kita cabut, kita uncentang yang insert ini. Kemudian kita klik go. Nah, coba Samuel lakukan chattingan. Apa perlu di refresh dulu nggak? Ya coba refresh. Coba chattingan, terus send, apakah masih berhasil? Oh sebentar, sepertinya ada sedikit kesalahan. Coba kita cek lagi, karena masih berhasil. Sebentar, kita cek apakah saya salah konfigurasi. Oh gini aja deh, coba akunnya Samuel saya hapus aja deh. Saya hapus, otomatis kalau memang berhasil, harusnya dia bakalan error. Cuman untuk aplikasi ini kekurangannya masih belum ada error handling yang bagus. Jadi notifikasinya masih berantakan. Oke, kita langsung aja kita cabut hak akses untuk user account. Kita masuk ke tab user account, terus kita ke Samuel. Nah, terus kita ada klik drop, kita centang. Nah, terus kita klik di sebelah kanan ini ada go. Kita klik go. Nah, kita confirm, oke. Oke. Nah, harusnya tempat Samuel harusnya udah error. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti teman-teman bisa lihat bahwa user Samuel tidak bisa masuk lagi ke aplikasi kita karena udah kita hapus hak aksesnya. Nah, cuman minusnya di aplikasi ini ya error handlingnya masih belum diberikan notifikasi yang bagus. Misalnya Anda sudah terhapus dari daftar misalnya. Tapi dari cara sederhana ini kita udah lihat satu-satu ke punya teman-teman sekalian, nah bahwa konsep client server kita sudah berjalan dengan baik. Oke teman-teman, nah ini bagian silakan tampilin masing-masing dari laptopnya, kita lihat. Nah berarti teman-teman sudah berhasil melakukan, saya sebagai server dan teman-teman sebagai klien itu bisa melakukan chatting real time di dalam konsep client server. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dan teman-teman mohon pamit. Selamat malam.